Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bergabung kembali di channel Al-Mu'awana dalam pembahasan kitab Tanqihul Qaul Fadilatul A'mal, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya, amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua kelak nanti di yaumil kiamah memperoleh syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita sampai kepada bab yang ke-9 yang akan menjelaskan fi fadilati sholatil jamaah, tentang sholat berjamaah. Karena umumnya ulama menghukumi tentang sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, walaupun ada sebagian ulama yang menghukumi sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Karena kelebihan-kelebihan sendiri di dalam sholat berjamaah sangatlah berbeda dengan sholat ketika dilaksanakan dalam sendiri. Bahkan seseorang yang ia posisi rumahnya dekat dengan masjid, ia sangat sekali dianjurkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini untuk secara berjamaah. Sesuai sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda menjelaskan la sholata li jaril masjid illa fil masjidi. Artinya tidak terhitung sholat bagi orang yang berdekatan dengan masjid illa fil masjidi, kecuali ia sholatnya di masjid. Nah, hadis ini menggambarkan betapa sangat pentingnya tentang sholat berjamaah itu sendiri. Karena sampai-sampai ketika Ummi Maktum bertanya kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hadis ini, bagi yang berdekatan dengan masjid maka ia tidak ada alasan meninggalkan daripada sholat berjamaah. Nah, di saat itu Ummi Maktum menanyakan terhadap baginda Nabi, ya Rasulullah, saya tidak punya uang, tidak punya untuk mengupah orang yang menuntunku untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena Ummi Maktum adalah seorang sahabat yang buta. Apakah ya Rasulullah tidak ada kemurahan, tidak ada keringanan bagi saya yang secara fisik mempunyai kekurangan? Saat itu baginda menganggukkan kepalanya. Tetapi ketika Ummi Maktum keluar, pas di depan pintu, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Ummi Maktum, ya Ummi Maktum, tapi apakah engkau mendengar suara azan?
Lalu Ummu Maktum menjawab, iya ya Rasulullah, saya mendengar suara azan. Nah di saat itu pula Rasulullah SAW berkata kepada Ummu Maktum, engkau harus berjamaah sekalipun mendatangi masjid dengan merangkak. Nah inilah sehingga asbabul wurud daripada hadis ini sendiri, artinya yang bagaimana orang ketika dia berdekatan dengan masjid, la sholata li jaril masjid illa fil masjid, tidak ada sholat bagi orang yang berdekatan dengan masjid kecuali di masjid itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu sholat berjamaah ini seperti tadi yang dihukumi sunnah muakkad adalah sholat 5 waktu ini. Adapun sholat Jum'ah hukumnya adalah fardu ain, karena Jum'ah tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan secara berjamaah. Nah sehingga dari kelebihan-kelebihan sholat berjamaah, di antara sholat-sholat, maka yang paling tinggi nilainya adalah sholat Jum'ah. Karena sholat Jum'ah hukumnya kita fardu wajib melaksanakan secara berjamaah. Setelah itu lalu sholat subuh di hari Jum'ah yang nilainya sangat luar biasa, artinya yang mempunyai nilai lebih dengan sholat-sholat yang lain. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, afdalu sholawati innallahi ta'ala sholatu subhi yawmal jum'ati fil jama'ati, artinya paling baik-baiknya, paling afdal-afdalnya sholat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sholat subuh yaumal jum'ati, di hari Jum'ah, jamaatan, dengan mengerjakannya secara berjamaah. Nah setelah sholat Jum'ah, lalu yang kedua yang utama lagi berjamaah adalah sholat subuh di hari Jum'ah. Seterusnya summa subhi ghairiha, seterusnya subuh, sholat subuh di selain daripada hari Jum'ah. Itu urutan secara fadilah kita melaksanakan sholat berjamaah. Setelah subuh summal isya, seterusnya sholat isya. Ranking sholat isya ini adalah setelah sholat subuh, karena memang sholat subuh dan sholat isya ini adalah sholat yang sangat berat dilaksanakan bagi orang-orang yang munafik, orang yang tidak kuat imannya, berat melaksanakan sholat isya ini. Sehingga dalam fadilah yang lain, dalam kelebihan yang lain, mengerjakan sholat isya secara berjamaah seperti ia sholat setengah malam, dan ditambah lagi dengan sholat subuh ia berjamaah, maka itu juga setengah malam. Jadi paslah kalau orang yang berjamaah isya dan subuh itu seperti sholat satu malam, karena sholat yang sangat berat. Dan hal ini juga disenyalir oleh baginda Nabi, wa inna fa'alu jama'atas subhi fal isya li annaha fihima asyakku, karena berjamaah isya dan subuh itu sangat berat, sangat sulit, maka hendaklah kita lakukan sehingga mempunyai kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa, sehingga orang yang mendawamkan, yang membiasakan sholat berjamaah isya dan subuh berjamaah, maka ia seperti sholat satu malam. Setidak-tidaknya ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, maka hendaklah menjaga dua waktu ini, yaitu
waktu isya dengan waktu subuh. Lalu selanjutnya setelah sholat isya adalah summal asr, yaitu adalah sholat asar. Karena sholat asar ini banyak juga ulama yang berpendapat bahwa sholatul wusta adalah sholat asar. Dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW, man fatat sholatul asri hubita amaluhu arba'ina sana. Barang siapa yang luput sholat asar, dia meninggalkan sholat asar, berarti amalnya akan dilebur selama 40 tahun. Ini sangat berat ketika meninggalkan sholat asar, karena keterangan juga bagaimana di waktu sholat subuh dan sholat asar adalah pergantian malaikat yang mencatat amal seseorang. Pas sholat subuh berjamaah disaksikan oleh malaikat yang mencatat amal malam dan amal di siang hari. Dan pergantiannya juga ketika waktu sholat asar. Waktu itu akan pergantian, sholat asar itu mulai masuk pencatat amal malam dan akan selesai pencatat amal di siang hari. Pergantiannya di waktu asar. Nah, sehingga orang yang berjamaah juga subuh dan asar akan disaksikan dengan dua malaikat. Summa seterusnya adalah sholat zuhur. Nah, zuhur karena memang kenapa dia urutan daripada agak ke bawah sholat zuhur, karena memang sholat zuhur adalah waktu kita juga beristirahat. Artinya tidak sesulit bagaimana mengerjakan sholat berjamaah di waktu asar maupun juga sholat di waktu isya dan sholat di waktu subuh. Nah, lalu yang terakhir adalah sholatul maghrib, yaitu sholat maghrib. Dan sholat maghrib ini adalah paling rendah berjamaah adalah sholat maghrib, karena ukuran binatang pun ketika waktu maghrib sudah masuk kandang. Nah, lalu ketika manusia masih berkeliaran di luar sana tidak mengerjakan sholat, berarti derajatnya lebih rendah daripada binatang. Tetapi sekalipun seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat maghrib ini nanti ketika bulan suci Ramadan, maka ia derajatnya akan naik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa sholat yang paling besar pahalanya berjamaah adalah sholat maghrib ketika di bulan puasa. Bahkan riwayat Anas di dalam kitab Fathul Mu'in bahwa yang bisa menjaga sholat maghrib dan sholat isya berjamaah selama 1 bulan itulah orang yang menemukan malam Lailatul Qadar. Karena kesulitan bagaimana berjamaah di sholat maghrib waktu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan inayah dan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu untuk melaksanakan sholat ini secara berjamaah, dan sehingga kita memperoleh daripada rahmat, karena bahwa sholatul jamaah rahmatun wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha, bahwa sholat secara berjamaah itu akan mendatangkan rahmat dan juga lebih baik daripada dunia bersama isinya. Nah, sehingga mudah-mudahan kita selalu memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja dalam sesi pertemuan di channel Al-Mu'awana kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Akhirul kalam wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.